Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi perjuangan kita di bulan suci Ramadan ini insyaallah akan selesai. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa balasan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa adalah ampunan dosa. Sebagaimana kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa karena iman, maka Allah akan menggugurkan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Maka kebahagiaan yang sungguh begitu luar biasa bagi kita adalah seorang manusia yang tentunya tidak akan pernah luput dari dosa dan salah, maka lewat puasa Allah menggugurkan seluruh dosa-dosa kita yang terdahulu. Namun ada catatan penting yang harus menjadi pikiran kita bersama, bahwa dosa-dosa yang Allah gugurkan lewat ibadah puasa kita tidak semuanya hanya berupa dosa kita kepada Allah saja. Sementara dosa kita kepada sesama manusia tidak akan pernah gugur lewat amal ibadah kita. Dosa kita kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita yang lain, sampai kapanpun tidak akan pernah gugur lewat puasa kita, tidak akan pernah gugur lewat sholat kita, dan tak akan pernah gugur lewat zakat kita. Kapan dosa kita akan gugur kepada sesama? Apabila kita saling maaf-memaafkan. Betapapun banyak pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala sholat kita, tapi tatkala kita tidak menyelesaikan permasalahan kita yang ada di dunia hingga kita bawa ke akhirat, maka pahala yang banyak tadi akan menjadi sia-sia. Siapa yang katakan? Rasulullah. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Ketika itu Rasul itu bertanya kepada sahabat, "Atadarunal muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Ya Rasul, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak punya duit, tak punya harta benda. Apa kata Rasul? "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa bi siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama haja wa qadhafa haja wa akala mal haja wa safaka dama haja wa daraba haja fa yu'ta haja min hasanatihi wa hada min hasanatihi." Orang yang bangkrut di antara umatku nanti adalah dia itu membawa banyak pahala saat hari akhirat. Pahala dari solatnya banyak, pahala dari puasanya banyak, pahala dari zakatnya banyak. Tapi ternyata waktu dia di dunia, dia pernah menyakiti hati saudaranya, memfitnah saudaranya, merendahkan saudaranya, menghina saudaranya, mengadu domba saudaranya, memakan harta saudaranya, bahkan menumpahkan darah saudaranya.
Maka orang-orang yang pernah dia sakiti hatinya di dunia ini akan datang kepada Allah menuntut keadilan. Maka keadilan yang Allah berikan adalah dengan cara pahala kita yang banyak tadi ditumpahkan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya di dunia. Maka setiap orang datang kepada Allah menuntut keadilan, maka pahala akan diberikan kepada mereka. Tatkala pahala kita yang banyak tadi sudah habis, sementara orang masih berdatangan kepada Allah menuntut keadilan, apa keadilan yang Allah berikan? Yaitu dengan cara mengambil dosa orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya di dunia, lalu ditumpahkan kepada kita. Pahala kita tadi yang banyak sudah kita berikan kepada orang yang kita sakiti hatinya, sementara dosa kita bertambah dari orang yang pernah kita sakiti hatinya. Pahala habis, dosa bertambah, yang seharusnya masuk ke dalam surga, Allah lemparkan ke dalam api neraka. Di dalam hadis yang lain, ada sahabat menceritakan kondisi seorang perempuan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'al wa tasaddaqa wa tu'jil jiraniha. Ya Rasul, ada seorang perempuan yang dia itu malam hari bangun untuk melakukan salat sunnah, salat tahajud. Lalu di siang harinya berpuasa sunnah, melakukan amal-amal kebaikan yang lain termasuk bersedekah. Tapi ya Rasul, dia juga suka menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Wahia min ahlin nar. Dia itu termasuk dalam penghuni api neraka. Dilanjutkan sahabat tadi. Wa inna fulanah. Tetapi ada seorang perempuan ya Rasul. Dia cuma mengerjakan sholat wajib-wajib saja. Puasanya pun puasa wajib-wajib saja, tapi tidak pernah menyakiti hati sesamanya. Apa kata Rasulullah? Wahia min ahlil jannah. Dia termasuk golongan orang yang masuk ke dalam surga. Catatannya apa? Betapapun taatnya kita kepada Allah, lewat ibadah kita yang sungguh dahsyat dan luar biasa, tapi kalau hati kita kotor, suka menghina saudara, suka mencaci saudara, suka merendahkan saudara, menyimpan dendam, maka semua pahala akan menjadi sia-sia. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 Syawal orang katakan kita Idul Fitri, kembali suci. Tapi kita tidak akan benar-benar kembali suci kalau kita tidak menyelesaikan seluruh permasalahan kita kepada sesama manusia. Dosa kita memang gugur lewat puasa, dosa kepada Allah. Contohnya, dosa melalaikan sholat, kan dosa itu. Dosa meninggalkan sholat, dosa. Dosa meninggalkan puasa, dosa. Dosa berprasangka buruk kepada Allah, dosa. Dosa tidak terima atas ujian yang Allah berikan, dosa. Lewat puasa dosa itu gugur. Bahkan jangankan lewat puasa, lewat setiap amal kebaikan kita itu pun bisa gugur. Tapi dosa kepada manusia mesti kita harus datangi orangnya dan saling memaafkan. Itulah kenapa di Indonesia ada tradisi saling halal bihalal atau saling memaafkan. Pertanyaannya begini. Kalau puasa itu menggugurkan seluruh dosa kita, termasuk dosa kepada manusia, ngapain kita nanti 1 Syawal datang ke tetangga minta maaf? Ya udah, kita nikmati aja lebaran kita masing-masing. Toh sudah dihapuskan dosa kita. Tapi nyatanya tidak kan? Kita masih datang ke orang tua minta izin minta maaf. Datang kepada abang minta izin minta maaf, datang kepada tetangga minta izin minta maaf. Itu artinya dosa kepada manusia mesti diselesaikan sesama manusia di dunia ini. Jangan sampai pahala puasa kita
pahala tarawih kita yang telah kita kerjakan hampir 1 bulan ini menjadi sia-sia lantaran kita menutupi hati kita, tidak mau meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya di dunia. Islam bukan hanya mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada Allah, tetapi juga mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada Allah dengan cara ibadah, solat, puasa, zakat, haji, umrah. Berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara saling jaga menjaga dan tidak sakit menyakiti satu dengan yang lain. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.